Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung. Saya akan segera mulai acara webinar kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian dan seluruh partisipan yang sudah menyaksikan acara pada hari ini. Dan tentunya senang sekali saya Tia Heriska dan menjadi sebuah kehormatan bagi saya sebagai MC dan juga moderator yang akan memandu jalannya acara kita sampai dengan selesai. Dan saya ucapkan kembali selamat bergabung di acara webinar Kasus Jiwasraya dan Asabri dengan tema Perilaku Abuse of Power atas Aset Berkedok Penegakan Hukum. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Langsung saja kami sapa. Selanjutnya yang terhormat Ibu Dr. Eva Jani Zulfa SHMH, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Selamat siang Ibu Eva. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam. Salam sehat, Ibu. Baik, saya akan melanjutkan ke narasumber berikutnya kepada Ibu Eva. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hostnya bingung kali ya, karena saya pakai dua device memang, Mbak Tia. Bapak Ibu sekalian, Pak Palmer, Bu Yenti, Mas Akbar, lama tidak bertemu. Mas Haris, Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kayaknya hostnya bingung karena memang saya sedang mimpin sidang S3 di ruang sebelah. Jadi minta maaf kalau tadi yang satu mungkin disangka peserta jadi mic-nya nggak bisa saya nyalakan gitu. Ya, baik, tadi sudah banyak sebetulnya disampaikan oleh pembicara yang lalu mengenai posisi dari perkara ini. Tema abuse of power buat saya menarik dalam pengertian, kalau saya mengartikannya barangkali penegak hukum kita terlalu bersemangat Bapak Ibu sekalian ya, di dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kenapa terlalu bersemangat gitu ya? Saya melihatnya begini. Ketika kita bicara tentang korupsi-korupsi yang dilakukan di government, di sektor pemerintahan barangkali aman gitu ya, tidak ada masalah. Tetapi masalahnya ketika kita bicara soal penegakan tindak pidana korupsi di sektor privat. Gitu ya. Ini yang kemudian sering menjadi diskusi. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kita akan bicara soal pembauran. Kalau saya bilang di-blend akhirnya dibaurkan antara semangat untuk pemulihan aset dengan semangat menyita dan merampas. Gitu. Kita ada aset treasure, aset forfeiture, aset recovery yang sebetulnya ini tidak bisa disamakan dengan konteks lembaga penyitaan dan perampasan. Ini kalau menurut saya kenapa? Karena konteks penyitaan dan perampasan dalam hukum acara pidana kita kan terbatas pemaknaannya. Gitu ya. Sementara kalau kita bicara aset recovery, pemulihan aset, tadi sudah disampaikan oleh Mas Akbar, ada lembaga lain kok. Gitu ya. Ada yang namanya nanti kalau sudah dihukum ada denda. Ada yang namanya pengembalian kerugian negara, uang pengganti, gitu ya. Kalau kita bicara dalam putusan hakim. Jadi tidak kemudian ketika kita bicara soal pemulihan, kita kemudian menghubungkannya dengan penyitaan dan perampasan. Kelihatannya mainstream atau pemikiran dari penegak hukum ini kadang-kadang mencampur adukan ini. Jadi konteks penyitaan dimasukkan sebagai upaya pemulihan uang negara. Buat saya ini yang kemudian kita harus hati-hati. Terutama penegak hukum, bukan kita ya, karena tidak semua di sini adalah penegak hukum. Harus hati-hati. Ya, konteks penyitaan dan perampasan tadi sudah dibicarakan panjang lebar. Tetapi saya ingin meng-highlight saja di sini bahwa penyitaan dan perampasan pun di dalam KUHP ini dua istilah yang berbeda. Gitu ya, tidak sama yang namanya penyitaan dan perampasan, bukan dalam bahasa awam. Penyitaan itu kita bicara soal upaya penegak hukum untuk mengumpulkan barang bukti. Nah, kriteria barang bukti ini apa? Itu terbatas.
Ya, di dalam pasal 16 dan pasal 38 itu terbatas barang yang berkaitan dengan tindak pidana, barang yang hasil dari tindak pidana, barang yang dipakai untuk satu tindak pidana, gitu kan? Atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Nah, di luar itu, barang-barang yang tidak berhubungan langsung, yang tidak ada kaitannya, yang yang tidak dipakai untuk satu tindak pidana, yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, tidak boleh disita. Kita kan membacanya a contrario seperti itu. Ya. Karena apa? Karena memang tujuannya terbatas untuk mencari alat bukti. Untuk mencari barang bukti dari satu tindak pidana. Kalau saya, karena saya dosen, saya pakai bicaranya bahasa penelitian Bapak Ibu. Jadi penyidikan itu apa sih gitu ya? Secara metodologis proses penyidikan itu kan investigation, investigasi, verifikasi. Gitu ya. Milih-milih. Kalau misalnya barang bukti yang barangnya banyak, penyidik terpaksa nyita semua nih, ini barangnya gelondongan, gede gitu ya. Dalam kasus ini kan seperti itu, besar, barangnya susah. Disita dulu. Disita, tapi apakah kemudian otomatis disita begitu saja? Nanti dulu. Ada proses yang namanya verifikasi. Kalau pakai bahasa penelitian itu mengcoding, memilah, mengklasifikasi gitu ya. Mengcoding itu tugas dari proses penyidikan, bukan hanya sekedar investigasi untuk membuktikan unsur, tapi proteksi. Mereka adalah alat negara yang menjaga masyarakat, yang menjaga pihak-pihak yang jangan kemudian menjadi korban dari sistem, harusnya kemudian bisa dipilih dan dipilah. Ini yang kemudian kelihatannya dalam kasus ini tidak bekerja, gitu ya, memilih dan memilah tadi mana sih yang berhubungan, mana yang tidak. Ada yang tadi di chat bilang yang nomine ya dipisahin dong, gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini proses ini harusnya itu sudah berjalan. Sehingga apa ketika kemudian diketahui ada barang milik pihak ketiga yang kemudian tersita, bahasa saya ya, tersita, maka sebetulnya harus dikembalikan seperti pasal 46. Norma KUHP kita sudah sangat baik Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita lihat pasal 46 ayat 1 ini. Kepentingan penyidikan sudah selesai, artinya apa? Sudah diverifikasi. Oh, ini bukan kaitannya dengan tindak pidana. Pihak ketiga yang tidak berhubungan atau bukan hasil dari tindak pidana kembalikan. Apakah menunggu proses kemudian sampai ke pengadilan? Kalau buat saya tidak harus. Ini kaitannya dengan HAM. Mas Haris Azhar tahu persis right to property, how to protect ini. Saya kira gitu ya. Kemudian sebetulnya lembaganya sudah ada di sini. Ya, di KUHP kita sudah ada. Nah, kalau kemudian masih lagi gitu ya, verifikasinya belum baik gitu ya, belum baik, sebetulnya di dalam putusan ini juga hakim bisa kemudian mengembalikan itu. Karena sebetulnya pasal 46 ayat 2 yang memberikan kewenangan pada hakim untuk merampas. Tadi betul, Mas Akbar mengatakan pada kasusnya first travel misalnya, atau beberapa kasus-kasus aburatur gitu ya, abutur ya di Makassar itu terjadi. Proses verifikasi tidak berjalan dengan baik sehingga apa? Sehingga perampasan itu terjadi. Terus terang ketika kemudian masuk pihak ketiga ke pra-peradilan ya yang memperkarakan mengenai proses penyitaan itu pun ditolak untuk abutur. Saya ingat itu. Satu barang yang disita padahal sudah ada di sana diletakkan satu sita jaminan ya atas barang itu. Ini konteks complicated di dalam praktek penegakan hukum kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika pasal 46 ini bisa diterapkan harusnya kasus ini tidak terjadi kalau menurut saya. Gitu ya. Nah, saya mengatakan bahwa pasal 45 ini sebetulnya menjaga barang bukti. Ya, menjaga kemurnian barang bukti. Kenapa? Kita tahu ada barang-barang bukti yang sebetulnya tidak bisa dijaga terlalu lama. Tadi Mas Akbar sudah menjelaskan itu. Ya, dengan persetujuan dari tersangka atau kuasanya. Nah, ada yang menarik dari ketentuan pasal 45 ini.
bagaimana dengan kepentingan pihak ketiga? Gitu ya, yang tersita tadi. Ini yang kemudian menjadi lubang dari ketentuan ini. Ya, karena di sini hanya mengatakan persetujuan tersangka atau kuasanya. Gitu. Nah, kenapa tidak diwadahi? Karena sebetulnya proses verifikasi yang tadi saya sebutkan harusnya berjalan. Pihak ketiga tidak perlu memohon. Ya, ketika kemudian barang yang bukan berkaitan dengan tindak pidana itu itu sudah terverifikasi bahwa itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, bukan kualifikasi barang bukti sehingga dikembalikan. Logikanya pasal 45 harusnya tidak perlu mengatur itu, gitu ya. Tidak perlu mengatur itu karena memang ini hanya pada kualifikasi barang bukti saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, konteks perampasan itu sebenarnya konteks yang lain lagi. Karena perampasan adalah barang-barang yang kualifikasi barang bukti itu ketika sudah sampai di dalam taraf pengadilan, harusnya verifikasi sudah berjalan tadi, itu kemudian dirampas. Nah, ini otoritas hakim tentunya menentukan konteks perampasan. Ada yang selalu mempermasalahkan, kalau barang yang dirampas tidak cukup, Bu Eva, untuk mengembalikan uang negara. Itu konsekuensi karena apa? Karena sebetulnya masih bisa dipakai untuk kemudian pemulihan itu kan tadi yang saya sebut sebagai uang pengganti melalui denda. Jadi tidak semuanya gitu ya. Harus melalui barang rampasan harus cukup untuk nilai kerugian negara. Kasus first travel, barangnya sudah dipakai buat bersenang-senang sama pelakunya gitu ya, jalan-jalan ke luar negeri. Gimana kemudian bisa dirampas lagi? Karena nggak mungkin gitu ya, dia makan di restoran suruh digantikan lagi uangnya, nggak mungkin gitu. Jadi bisa saja barang itu memang yang dirampas lebih kecil dari nilai kerugian. Oleh karena itu kenapa kemudian kita ada lembaga denda dan ada lembaga uang pengganti kalau dalam konteksnya tipikor. Ini yang kadang-kadang juga pola pikir yang harusnya kita luruskan. Gitu ya, kita luruskan pola pikir yang seperti itu. Nah, aset recovery atau pemulihan aset negara tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang membabi buta kalau menurut saya. Ya, bagian dari right to property, bagian dari konteks HAM yang saya kebetulan pengajar HAM, kenapa saya penting mengatakan ini? Bagian juga dari kewenangan negara untuk melindungi itu, terutama melindungi pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga? Tadi Mas Akbar mempertanyakan, definisinya memang belum jelas. Kalau di dalam KUHAP, korban saja sering kita permasalahkan. Dia masuknya ke dalam konteks saksi, ya, saksi korban. Ya, orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Bagaimana kalau yang sering disebut sebagai indirect victim pada victimless crime, narkotika misalnya, keluarga gitu ya. Nah, dalam konteks itu KUHAP tidak mengatur, tapi Undang-Undang Narkotika mengatur pada pasal 54 ya, bagaimana peran keluarga di sana. Nah, ada berkembang lagi itu indirect victim ya, korban yang tidak langsung yang berkaitan dengan tindak pidana. Bagaimana dengan pihak ketiga yang bukan apa-apa di sini, melihat, mendengar, mengalami sendiri juga tidak. Barangkali kalau indirect victim masih mendengar, masih melihat korban bagaimana sakaunya di rumah gitu ya. Kalau narkotika, nah kalau ini tahu juga tidak, tahu-tahu barang saya hilang, tahu-tahu saham saya nggak ada gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini yang kemudian kita sering sebut sebagai collateral victim dalam konteks victimologi. Collateral victim dalam konteks victimologi sering saya menerjemahkannya sebagai pihak terdampak. Ini terjemahan saya sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Pihak terdampak. Artinya apa? Bisa jadi dia adalah korban dari sistem yang tidak bekerja dengan baik sehingga apa? Menimbulkan korban. Gitu ya, meninggalkan korban. Nah, bagaimana perlindungan terhadap korban ini? Ini memang berat. Saya selalu mengatakan pasal 19 dari Undang-Undang Tipikor ini baik. Karena bahkan di KUHAP sendiri, collateral victim ini tidak mendapat tempat. Bagaimana mau maju orang sebagai saksi, bagaimana dia mau berkeluh kesah kepada penyidik gitu ya. Orang kapasitasnya bukan apa-apa, mau dijadikan saksi tidak berkualifikasi sebagai saksi kecuali berdasarkan putusan MK.
kasih saksi yang relevan katanya gitu ya. Ya, itu MK yang kemudian memperluas itu. Ya, kalau kemudian relevansinya sampai sejauh mana itu juga masih debatable. Sehingga pasal 19 ini sebetulnya mewadahi para orang-orang yang masuk dalam kategori collateral victim itu untuk memberikan keluhan dalam konteks keperdataan. Sayangnya memang untuk kasus yang di PN pusat banyak yang kemudian tidak sukses ya Bapak Ibu sekalian. Karena kemudian dianggap harus tunggu putusan pengadilan dulu. Padahal tidak perlu itu. Konteks pasal 19 kalau buat saya ini membantu para majelis hakim di pengadilan perkara pokoknya untuk melakukan verifikasi yang lupa dilakukan oleh para penyidik. Gitu kalau saya mengartikannya. Jadi harusnya ini proses verifikasi yang kedua. Ya karena tersita tadi. Ya tersita barangnya itu. Barang yang harusnya bukan dalam kualifikasi barang bukti kemudian tersita. Ya. Ini yang kemudian menjadi permasalahan memang di dalam prakteknya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang tipikor di sektor privat, memang sering sekali kita akan mempermasalahkan mengenai kerugian negara atau kerugian perekonomian negara. Kalau buat saya ini kunci. Ya, kuncinya untuk mengatakan bahwa satu perbuatan atau satu tindak pidana itu adalah tipikor. Kalau ada unsur yang kita sebut sebagai unsur yang menentukan, ya, dari rumusan unsur konstitutif di dalam pasal 2 dan pasal 3. Bagaimana kalau unsur ini tidak ada kerugian negara? Ya betul gitu ya. Kerugian negara di sini kan diikat dengan keuangan atau perekonomian, bukan kerugian moral atau kerugian immoral gitu ya, kesusilaan atau tata krama di dalam masyarakat, tidak. Jadi kuncinya adalah pada unsur merugikan uang negara. Kalau itu tidak ada, barangkali pelanggaran hukum. Tapi kita lihat alat apa yang dipakai, tidak melulu melalui sarana tipikor. Gitu ya, tidak melulu melalui sarana hukum pidana. Ini sering terjadi. Pertanyaan seperti ini, mana yang lebih diutamakan? Undang-undang tidak pidana korupsi, atau undang-undang perbankan, atau undang-undang pasar modal, atau undang-undang asuransi. Karena semuanya buat saya adalah instrumen penegakan hukum. Tetapi apakah semuanya harus dipakai gitu loh? Atau apakah ada yang harus superior dibanding dengan yang lainnya? Nah, kita kembalikan sebetulnya kepada konteks kerugian negara tadi. Kalau mau mengatakan ini korupsi ya ini kuncinya, ini interpretasinya gitu loh. Ya, jadi ini yang kebetulan harus kita clearkan di sini. Terutama dalam pasar modal di mana apakah apa yang disebut sebagai kerugian negara, misalnya dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini ada atau tidak. Kenapa ini jadi masalah? Saya akan mengatakan secara filosofi ada metanom yang mengaturnya. Ada norma yang di atas norma. Beda norma dengan prinsip Bapak Ibu sekalian. Norma itu adalah satu asas yang menjadi rujukan untuk menerjemahkan prinsip. Kalau kita bicara soal yang ada di buku 1 KUHP, kita bicara buku 1 KUHP atau penjelasan umum undang-undang itu kita bicara soal prinsip-prinsip yang ada di dalam undang-undang. Tapi ketika bicara metanorm, itu norma di atas norma. Gitu ya. Ini yang kemudian menjadikan kita pegangan untuk memisahkan. Bapak Ibu sekalian, ada 2 gambar Fox di sini, gambar rubah. Hampir sama, tapi bagaimana membedakannya? Metanom yang membedakan. Kita bisa bicara soal lex specialis derogat lehi generali, bisa bicara soal lex konsumen derogat lehi konsumte, untuk mengatakan, oh bunganya yang satu di kanan, yang satu di kiri. Burungnya jumlahnya berbeda, seperti itu. Sama dengan apakah ada kerugian negara atau tidak, gitu kan? Ini yang menarik sebetulnya kalau kita kaji, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dari segi filosofi terhadap kasus ini. Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau metanom ini tidak ditaati? Bagaimana kalau kemudian ini tidak tidak menjadi guidance dalam penegakan hukum? Ini yang terjadi, kekisruhan. Ya, validitas penerapan norma menjadi tidak ada.
ya, impact-nya bagaimana? Asas legalitas terlampaui, nullum delictum nulla puna sine privilegi punali. Ada nggak di sini setiap unsur konstitutif yang tertulis dalam pasal dipenuhi atau tidak? Saya tidak mau bicara soal putusan ya, silahkan dianalisis lagi Mbak, barangkali panitia mau melakukan itu gitu ya. Tapi ini rambu-rambunya, gitu ya. Termasuk juga pada akhirnya perlindungan korban, baik dalam pengertian direct victim, indirect victim, collateral victim seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita mengacu kepada bagaimana pentingnya penegakan hukum, bagaimana pentingnya kunci-kunci tadi kita pahami, itu kelihatannya kita akan mudah memverifikasi kasus ini ada kesalahannya di mana. Apakah abuse of power atau bukan. Saya kira itu Mbak Tia, sementara dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Eva, terima kasih banyak sudah membagi waktunya.